Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai the 12 traditional tenses atau 12 tenses tradisional. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami pengertian tenses dan cara kerjanya, lalu menjelaskan fungsi setiap tense dalam komunikasi sehari-hari, lalu menggunakan pola aturan secara akurat dan tepat, dan yang terakhir mampu menyusun kalimat fungsional dengan berbagai jenis tenses. Nah, kita masuk ke yang pertama. Jadi, apa itu tenses? Tenses adalah aturan tata bahasa atau grammar yang digunakan untuk menunjukkan kapan suatu peristiwa terjadi. Jadi, ada 3 ini. Yang pertama ada present, yaitu contohnya I ate breakfast. Lalu ada past, I ate breakfast. Lalu ada future, I will eat breakfast. Jadi yang pertama present, keadaan saat ini, past, lampau, dan future atau masa yang akan datang. Nah, kira-kira kenapa kita harus mempelajari tenses? Yang pertama, komunikasi percaya diri. Jadi kita bisa berbicara lebih percaya diri dan memahami percakapan maupun teks bacaan bahasa Inggris dengan akurat. Yang kedua, tuntutan akademik dan ujian, seperti menulis tugas akademik dengan benar dan mempersiapkan diri untuk skor maksimal pada TOEFL, IELTS, atau TOEIC. Lalu yang ketiga, di dunia profesional. Nah, berkomunikasi secara profesional di dunia kerja seperti menyusun email, menulis laporan, atau presentasi. Oke, di sini ada kategori besar tenses. Yang pertama berdasarkan waktu, ada present, past, dan future. Lalu ada berdasarkan bentuk atau aspek, simple, continuous, perfect, perfect continuous. Nah, dari 3 bentuk tadi, jadi masing-masing bentuk terdapat 4 tipe. Yang pertama ada di sini present. Ada present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Yang past juga sama, past simple, past continuous, past perfect continuous. Yang future, future simple, future continuous, future perfect, dan future perfect continuous. Jadi ada 12 tenses. Kita masuk ke yang pertama, present tenses. Ini digunakan untuk menjelaskan aktivitas yang terjadi saat ini atau memiliki hubungan erat dengan keadaan sekarang. Yang pertama ada present simple. Nah, fungsinya ini untuk kebiasaan sehari-hari, fakta umum, jadwal tetap, dan keadaan permanen. Jadi hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Polanya ada subjek plus verb 1 plus S atau IS. S atau IS ini digunakan ketika subjeknya he, she, it. Nah, signal atau pertandanya di sini ada always, usually, dan everyday. Contohnya, I go to campus every day. Lalu yang kedua ada present continuous, berfungsi untuk kegiatan yang sedang berlangsung saat berbicara atau rencana yang sudah pasti. Polanya subject plus am atau is atau are plus verb ing. Signalnya ada now, right now, currently. Contoh, I am studying English right now. Lalu yang ketiga ada present perfect. Di sini fungsinya untuk pengalaman kegiatan baru selesai atau hal lampau yang berefek ke masa kini. Polanya ada subject plus have atau has plus verb 3. Signalnya ada already, yet, just, dan ever. Contoh, I have visited Bali twice. Lalu yang keempat ada present perfect continuous. Fungsinya dimulai di masa lalu dan masih berlangsung yang fokusnya pada durasinya. Jadi kita mulai dari masa lalu dan saat ini masih berlangsung. Polanya ada subject plus have atau has plus been plus verb ing. Signalnya ada since atau for. Contoh kalimatnya, I have been studying for 3 years. Oke, tadi sudah ada 4 tenses, kita lanjut ke past tenses. Ini digunakan khusus menjelaskan kegiatan yang telah terjadi dan selesai sepenuhnya pada masa lampau. Singkatnya, tenses ini digunakan ketika kegiatan yang kita lakukan sudah terjadi. Oke, kita lanjut. Tenses yang kelima, past simple. Kegiatan yang telah selesai dilakukan pada masa lalu. Polanya subject plus verb 2. Signalnya ada yesterday, last week, atau ago. Contohnya, I watched
a movie yesterday. Lalu yang keenam ada past continuous. Fungsinya sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu atau terganggu aktivitas lain. Polanya subject plus was atau were plus verb ing. Sinyalnya ada when atau were. Contohnya, I was reading a book when you called. Oke, kita lanjut. Yang ketujuh ada past perfect. Fungsinya suatu kegiatan yang telah selesai sebelum kegiatan lain terjadi di masa lalu. Polanya ada subject plus had plus verb 3. Sinyalnya ada before, after, by the time. Contohnya, I had finished before I played games. Lalu yang kedelapan ada past perfect continuous. Di sini fungsinya menunjukkan durasi suatu kegiatan sebelum terjadi kegiatan lain di masa lalu. Polanya subject plus had plus been plus verb ing. Sinyalnya for duration before . Contohnya, I had been waiting for an hour. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, ada future tenses. Digunakan untuk membicarakan rencana, prediksi, atau kejadian yang akan terjadi pada masa depan. Kita lanjut yang ke-9, future simple. Fungsinya menyatakan prediksi, keputusan spontan, janji, atau rencana masa depan. Polanya subject plus will plus verb 1. Sinyalnya ada tomorrow, next week, soon. Nah, contohnya, I will join the English club tomorrow. Lalu yang ke-10 ada future continuous. Fungsinya untuk menjelaskan kegiatan yang akan sedang berlangsung pada waktu tertentu besok. Polanya subject plus will plus be plus verb ing. Sinyalnya ada at this time tomorrow. Contohnya ada this time tomorrow, I will be flying. Lalu yang ke-11 ada future perfect. Fungsinya untuk menunjukkan kegiatan yang akan sudah selesai sebelum waktu tertentu. Polanya ada subject plus will plus have plus verb 3. Sinyalnya ada by next week ataupun juga bisa by next year. Contohnya by next week I will have finished. Lalu yang ke-12 ada future perfect continuous. Fungsinya menekankan lamanya kegiatan yang akan terus berlangsung hingga waktu tertentu kelak. Polanya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Sinyalnya ada by next month for. Contohnya, by next month I will have been working here. Oke, jadi itulah 12 tenses yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tips praktis menguasai tenses. Yang pertama, mulai dari yang utama. Tulis jurnal harian, fokus pada present simple, past simple, dan future simple terlebih dahulu. Lalu, observasi media. Perhatikan penggunaan tenses secara pasif saat menonton film, drama, atau mendengar lagu berbahasa Inggris. Lalu yang ketiga, ini ada buat peta konsep. Buat ringkasan atau table 12 tenses versi kalian sendiri supaya supaya lebih mudah mengingat polanya. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi saat kita belajar tenses. Contohnya yang pertama, yang salah, he go to school every day. Yang benar, he goes to school every day. Nah, penjelasannya, subjek he, she, it pada kalimat present simple selalu menggunakan kata kerja ditambah s atau is. Oh, yang kedua, yesterday I go to campus. Itu yang salah. Yang benar, yesterday I went to campus. Nah, penjelasannya, adanya kata penanda waktu yesterday mengharuskan penggunaan verb 2 atau past simple. Oh, yang ketiga, she don't like coffee. Nah, ini yang salah. Yang benar, she doesn't like coffee. Penjelasannya, subjek tunggal she pada kalimat negatif present simple harus menggunakan auxiliary does not. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa komen di kolom komentar.